Welcome back to my channel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamila Mutahhiro dengan NIM 503001247 dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, kelas PMIB semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu 3D printing. Pernahkah kalian mendengar 3D printing? Nah, 3D printing ini adalah sebuah inovasi di dalam dunia teknologi. Banyak orang yang memberikan apresiasi positif ketika teknologi ini pertama kali diperkenalkan. Banyak yang beranggapan bahwa penemuan teknologi ini akan berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian dari 3D printing ini? 3D printing adalah printer yang memiliki kemampuan khusus. Jika printer pada umumnya hanya digunakan untuk mencetak dokumen baik itu berwarna maupun tidak. Namun 3D printing berada di tingkatan yang berbeda. Alat ini memiliki kemampuan mencetak sebuah benda dengan tingkat kemiripan yang hampir 100%. Tentunya benda yang dicetak tersebut berupa gambar 3D yang bukan hanya berupa hasil gambar di atas kertas saja. Keunikan dari penggunaan 3D printing ini adalah hasil objek yang dicetak tersebut tidak akan diletakkan atau ditampilkan di atas kertas. Dengan adanya 3D printing, maka manusia akan mulai terbangun dan semakin terbangun imajinasinya untuk membuat sebuah duplikat atau tampilan dari suatu benda menjadi lebih nyata alias persis dengan objek aslinya. Inilah yang kemudian memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, di mana mereka sudah tidak perlu lagi harus bersusah payah mencetak dan mengatur ulang agar supaya hasil cetakannya tersebut memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Dengan 3D printing, maka semua impian tersebut bisa langsung terwujud tanpa menunggu waktu yang lama. Nah, adapun cara kerja 3D printing ini adalah yang pertama, memanfaatkan digital light processing. 3D printing menggunakan sebuah teknologi bernama digital light processing yang bahannya berasal dari liquid, yang mana bahan tersebut akan disinari ultraviolet sampai nanti berubah menjadi mengeras. Teknik tersebut sampai sekarang masih tetap digunakan. Yang kedua, stereolithography. Cara kerja 3D printing yang satu ini dinamakan juga sebagai SLA. Caranya adalah dengan memberikan penambahan layer secara terus-menerus menggunakan bahan fotopolimer sampai nanti menuju ke atas. Yang ketiga, selective laser sintering. Teknik ini adalah menggabungkan berbagai material menjadi satu. Material yang digabungkan seperti plastik, keramik, metal, gelas, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa teknik ini memerlukan tenaga yang sangat besar, dan jika tidak dilakukan dengan baik, maka objek tidak bisa terbentuk sempurna. Yang keempat, multi-jet modeling. Teknik ini bekerja dengan menyebarkan layer yang berasal dari resin powder untuk kemudian disemprotkan menggunakan berbagai warna dan lama-kelamaan akan mengeras. Nah, selanjutnya kelebihan dari 3D printing ini. Yang pertama, proses lebih cepat. Kelebihan pertama dengan adanya teknologi yang dimiliki oleh 3D printing ini adalah membuat proses pencetakan jadi lebih cepat. Yang kedua, hasil cetakan sangat detail. Alat ini mampu mencetak sebuah objek yang nanti hasilnya cetakannya memiliki tampilan yang sama persis dengan objek asli. Yang ketiga, bisa untuk penggandaan produk perusahaan. Kelebihan dari 3D printing yang ketiga ini adalah alat dapat digunakan untuk keperluan produk bagi perusahaan. Selanjutnya, kekurangan 3D printing yang pertama menyebabkan pekerjaan manufaktur mati. Kekurangan yang dimiliki oleh 3D printing katanya dapat menyebabkan berbagai pekerjaan manufaktur bisa mati. Pekerjaan manufaktur merupakan sebuah pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan yang tinggi. Salah satunya adalah pelayanan jasa. Padahal negara besar lainnya seperti Cina masih menggunakan pelayanan jasa di dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang kedua, kurang begitu diterima masyarakat. Kelebihan kedua yang mungkin merupakan alasan utama mengapa 3D printing cenderung sulit berkembang adalah dari masyarakat itu sendiri. 3D printing ternyata masih kurang begitu bisa diterima oleh masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari Indonesia. Dikhawatirkan teknologi yang ada pada 3D printing malah mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan kehidupan yang berdampak pada skala global. Yang ketiga, kurang praktis.
Dengan semua kecanggihan yang dimiliki oleh 3D printing, siapa yang mengira bahwa alat yang satu ini masih kurang begitu praktis? Hal ini terlihat jelas dari bahan yang digunakan. Selain itu, 3D printing juga hanya mampu menyediakan layanan satu saja untuk setiap mesin. Yang keempat, copyright akan mati. Copyright merupakan istilah yang berkaitan dengan hak cipta. 3D printing malah akan menyebabkan hak cipta dari suatu objek akan mati. Pasalnya, orang bisa dengan mudah dan bebasnya mencetak berbagai barang yang mereka kehendaki hanya dengan bermodalkan sebuah rancangan gambar maupun soft file. Hal ini secara tidak langsung melegalkan sebuah pembajakan dan plagiarisme, khususnya bagi merek-merek terkenal maupun juga untuk produk yang susah didapatkan, baik karena harganya yang mahal maupun karena barang tersebut cenderung langka. Demikian video saya pada kali ini. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.